Kita mengenal jemaat Poka itu sebagai jemaat yang sangat beragam. Kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah. Jangan lupa itu. Anak-anak bertumbuh bersama, bermain bersama di barak-barak pengungsian. 2000-2005 menjadi majelis jemaat Sorombahu. Artinya siapa yang mau bersedia pikul hahalang ini. Golden Key Podcast EMGPM Cabang Tiberias 1 Sin 3 Teks 1. The History of First Tiberias Podcast. Shalom Ibu Pendeta. Halo, shalom. Ibu Pendeta, terima kasih karena sudah bersedia untuk menjadi narasumber di podcast edisi spesial Cabang Tiberias 1. Dan terima kasih juga karena Ibu Pendeta sudah membuka pintu rumah untuk ada dalam podcast di saat ini. Jadi Sobat Muda, di saat ini saya ditemani dengan Ibu Pendeta. Sebentar, saya baca nama Ibu Pendeta dulu. Sedikit panjang. Panjang. Ibu Pendeta Marlene Rolet Tuhusula Talakua. Ya. Yang biasa kita sapa dengan sebutan Ibu Pendeta Leni. Ya. Jadi untuk sepengetahuan sahabat muda sekalian, Ibu Pendeta Leni ini ada di Jemaat GPM Poka itu sejak tahun 1997. Ya, 97. Sampai tahun 2010. 2010. Jadi terhitung 13 tahun Ibu Pendeta Leni ada di Jemaat GPM Poka. Ya. Wow, sudah sangat lama juga hitungannya. Lama. Kemudian Ibu Pendeta, jadi podcast ini adalah podcast ketiga yang Cabang Tiberias bikin. Dan ini adalah podcast edisi spesial. Oh ya. Podcast edisi menjelang 4 Juli. Ya. Di mana yang kita ketahui bersama bahwa Jemaat Poka tidak terlepas dan tidak hilang dari ingatan peristiwa 4 Juli. Ya. Dan itu merupakan peristiwa kasih setia Tuhan bagi Jemaat GPM Poka. Ya. Dan Jemaat GPM Poka tetap bersyukur, ya. Walaupun saat itu kondisinya harus tercerai-berai, tidak utuh, ya. Tetapi Jemaat Poka tetap disertai Tuhan sampai pada saat ini. Ya. Pertama-tama yang saya ingin tanyakan Ibu Pendeta, ya. Kira-kira bagaimana gambaran Jemaat Poka pada saat itu? Ya, baik, terima kasih. Shalom semua. Shalom. Ya, Beta sejak tahun 1997 di Jemaat Poka. Beta mengenal Jemaat Poka itu sebagai jemaat yang sangat beragam, ya, karena di sana itu wilayahnya itu mencakup Desa Poka, Kelurahan Tihu. Nah, ada wilayah-wilayah Poka Tengah, Poka Bawah, Kampung Pisang, Marta Alford, Marta Fons, kemudian ada Pemda, Perumnas, BTN. Dari sisi sosial juga masyarakatnya sangat beragam, pekerjaannya beragam, dari yang pemulung, yang tidak punya pekerjaan sampai pejabat tinggi, ya pimpinan-pimpinan daerah, anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, semuanya ada di Poka. Nah, di tengah keragaman seperti itu, yang terjadi adalah satu-satu hidup ikut dia punya ada, ya, lain singkana lain, ya. Jadi apalagi pemuda sering terjadi bentrokan, ya, jadi tawuran antar pemuda dari Poka Bawah, Poka Atas, Perumnas, itu tiap hari yang katong layani itu seperti itu. Nah, tahun 99 ketika kerusuhan itu memang benar-benar kesempatan di mana Poka membenahi diri. Untuk bertahan di Poka saja butuh semua sama-sama.
Nah, apalagi kita bertahan 1 tahun lebih, dari 99, 2000 keluar dari Poka. Nah, ketika mengungsi itu justru kesempatan Tuhan membentuk jemaat Poka. Karena semua menyebar, semua tinggal sama-sama di barak-barak pengungsian, tinggal di rumah-rumah orang yang sudah bekas terbakar, tinggal di lembaga-lembaga kantor, sekolah, tinggal di gereja. Nah, yang tinggal di situ justru berbaur semua. Tidak ada lagi pisah-pisah, semua ada di situ. Nah, jadi kita melihat bahwa jemaat Poka sebelum kerusuhan, sebelum konflik sosial, dan ketika ada di pengungsian benar-benar terbentuk oleh Tuhan. Terbentuk dari sisi sosialnya, menjadi perekat untuk hidup sama-sama, sama-sama rasa, sama-sama susah, sama-sama senang. Nah, jadi di pengungsian itulah jemaat ini benar-benar dibentuk oleh Tuhan. Kira-kira gitu ya. Oke, baik Bu Pendeta. Iya. Jadi Bu Pendeta, situasi dan kondisi saat itu tidak terlepas dari peran dari Bapak Ibu Pendeta saat Iya. itu. Kira-kira apa sih peran Bu Pendeta saat itu sehingga orang-orang yang saat itu mungkin hidupnya, dia hidup sesuai dengan yang ingin dia lakukan, tetapi kondisi saat itu yang mengharuskan semuanya harus bersama-sama, kira-kira apa yang Ibu Pendeta lakukan? Ya, jadi gini, sebenarnya waktu pelayanan pendeta dan majelis jemaat itu sejak tahun 99 di Poka sudah berlangsung 1 tahun, kan bertahan dulu sebelum keluar tahun 2000. Itu pelayanan kepada para pemuda yang paling utama. Karena dalam konflik ini anak-anak muda itu selalu terprovokasi untuk mau perang, mau baku balas ya. Jadi tugas para pendeta termasuk beta dan majelis jemaat adalah menjumpai setiap anak-anak muda punya pos-pos jaga, di mana dong ada di situ, selalu kasih ingat, jangan balas, ingat selalu berdoa, bertahan saja, Tuhan pasti kasih selamat. Nah, setelah di pengungsian, nah itu tugas lebih berat lagi. Apalagi hilang rumah, hilang harta, hilang semua. Tapi bersyukur tidak hilang nyawa ya. Ada beberapa anak saja yang meninggal, tapi bersyukur untuk selamat. Tapi di tengah kondisi seperti itu juga semua hidup dengan sedih, marah, kecewa, tinggal di barak-barak pengungsian, tinggal apa adanya, tunggu bantuan sosial dari pemerintah ya. Nah, tugas para pendeta dan majelis jemaat adalah terus menjumpai. Kami membuat pendekatan-pendekatan pelayanan dengan jemaat-jemaat di mana jemaat Poka mengungsi. Jadi jemaat Poka mengungsi itu hampir seluruh wilayah pulau dan kota Ambon. Di sana ada warga jemaat GPM Poka. Malah ada yang memilih keluar ya, keluar ke Papua, ke Kupang, ke Makassar, ke Jawa, ke utara, banyak. Ada yang pulang kampung ya. Tapi untuk menjumpai di tempat-tempat pengungsian, hal pertama yang selalu ditekankan adalah kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah. Jangan lupa itu. Bahwa Tuhan mengasihi ketika ada di Poka, Tuhan mengasihi ketika ada di pengungsian, dan Tuhan pasti mengasihi untuk mengubah hidup. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bersyukur selalu bahwa Tuhan izinkan konflik ini terjadi dan jemaat Poka juga ikut serta merasakan dan ikut dibentuk oleh Tuhan lewat konflik sosial ini. Jadi bersyukur Tuhan izinkan. Bahwa Tuhan izinkan supaya jemaat GPM Poka menjadi dekat dengan Tuhan. Bergantung kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, lalu selalu mempertaruhkan hidup untuk Tuhan. Itu.
itu. Nah, yang ketiga adalah kita selalu mengingatkan jemaat GPM Poka untuk selalu jaga persekutuan. Kalau satu pun susah, semua mesti rasa susah. Kalau satu senang, semua mesti rasa senang. Harus berbagi ya, di barak-barak itu selalu ada saja clash, ada saja konflik antar ini kain yang gantung forpele antar triplex. Sesama ada konflik lain, tetap ingat ini di pengungsian Tuhan kasih kesempatan untuk jemaat harus berubah, harus jadi lebih baik. Jadi memang tugas pendeta dan majelis jemaat saat itu benar-benar full kita. Nah, menjumpai jemaat saja, masuk lorong-lorong, orang pembelakang rumah, masuk untuk cari, naik gunung, turun, hujan panas, mau pakai ojek, jalan kaki, itu senang sekali. Menikmati, beta sendiri menikmati proses pelayanan itu bersama majelis jemaat. Apalagi di barak-barak, senang sekali tiap kunci usbu, jadilah persekutuan keluarga besar di barak. Persekutuan barak itu menurut beta sampai sekarang jemaat Poka tidak akan pernah lupa. Tidak akan pernah lupa. Anak-anak bertumbuh bersama, bermain bersama di barak-barak pengungsian. Jadi itu peran pendeta di sana seperti itu. Oke, baik Ibu Pendeta. Iya. Kemudian Ibu Pendeta, waktu itu kira-kira Ibu Pendeta punya usia 36, 37. Ya. Menurut Beta itu adalah usia pendeta yang tergolong masih muda. Masih muda, ya. Kira-kira bagaimana Ibu Pendeta menanggapi ini Beta sudah jadi pendeta tetapi langsung ditemui dengan konflik kemanusiaan. Kira-kira apakah Ibu Pendeta merasa sedihkah, marahkah, atau memang awalnya kaget bahwa ternyata bayangan melayani jemaat yang utuh, jemaat yang aman-aman, tiba-tiba berubah menjadi jemaat yang tersebar dengan persoalan yang sangat kompleks. Nah, tapi ada satu hal saja yang membuat semangat melayani itu muncul. Beta sendiri mengaku ya, bahwa beta dibentuk jadi pendeta justru di Poka. Justru di Poka. Ya. Karena di sana benar-benar berjumpa dengan persoalan yang sangat kompleks. Nah, tapi beta menikmati. Kenapa? Karena di barak-barak atau di mana saja kumpul, kita turut merasakan susah, turut merasakan senang. Ada satu waktu ada pelayanan baptisan massal. Satu kompleks pengungsian barak di satu lembaga pendidikan itu ya begitu, karena ada baptisan massal, mereka ingin bikin syukur, maka aturlah meja-meja, taruh makanan. Tiba-tiba pemilik itu datang, bongkar semua, maka menangislah ketong sama-sama dengan makanan itu. Tapi senang justru, kita senang menikmati pelayanan itu, bertumbuh di sana sama-sama dan merasakan bahwa ternyata semakin dekat dengan jemaat. Jadi senang. Ya. Ternyata melayani Tuhan di tengah konflik juga merupakan satu hal yang harusnya bisa disyukuri oleh semua orang yang ada saat itu. Beta bersyukur untuk itu. Bersyukur boleh melayani di jemaat Poka yang mengalami konflik. Ya. Terus Ibu Pendeta, Beta pernah mendengar ya. Ada sebutan untuk para majelis saat itu. Sebutannya itu kalau tidak salah majelis sorong bahu. Ya, betul. Kira-kira bagaimana tanggapan Ibu Pendeta mengenai? Nah gini, ya. Itu tahun, kan biasa pemilihan majelis jemaat tahun 1999. 1 tahun sebelum periode 2000-2005. Tapi karena konflik, maka pemilihan majelis tidak bisa berlangsung. Sudah pendataan tapi kemudian mengungsi maka selesai. Tidak bisa lagi. Tidak ada lagi kesempatan untuk pemilihan majelis jemaat. Sementara periodisasi sudah harus berlangsung. Nah,
Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga teman-teman majelis yang mulai takut ya. Takut, ragu, ada yang memilih keluar jua dari Ambon, ada yang berpikir beta stop jua. Nah sekarang pertanyaannya, siapa mau pikul hahalang ini? Nah tahun 2000 lalu kesepakatan majelis jemaat kita buat surat pernyataan. Surat pernyataan. Di antara teman-teman majelis jemaat yang masih setia, yang masih bukan soal setia, yang masih ada, siapa yang mau bersedia lanjut? Maka pernyataan itu dibuat, nama bersedia atau tidak. Nah ketika semua pernyataan itu ditandatangani, maka terkumpullah, beta sendiri lupa berapa jumlah penatua dan diaken, tapi tidak banyak. Nah karena itu lalu ditabiskanlah majelis jemaat periode 2000-2005 menjadi majelis jemaat sorong bahu. Artinya siapa yang mau bersedia pikul hahalang ini. Nah, Sukarela melayani. ya itu benar-benar tidak ada pemilihan tetapi benar-benar kesediaan mau sorong bahu. Karena itu disebut majelis jemaat periode sorong bahu. Antara lain Bapak Topo Patinaya almarhum. Ya, Bapak Topo itu saat itu sudah 3 periode. Ditambah sorong bahu 4 periode. Padahal peraturan GPM hanya 2 periode. Ya, Bapak Topo, Ibu Ice, Noya, Hitipeu, ya. Beta seng sebut semua, tapi itu yang beta selalu ingat. Teman-teman sorong bahu. Gitu nah. Terima kasih Ibu Pendeta. Kemudian Ibu Pendeta mengenai POKA. Ya. POKA ini adalah nama desa. Iya. Tetapi di desa ini Iya. terkenal dengan semangat kepokaannya. Ya. Jadi jemaat yang dulunya semua bersatu di POKA karena konflik harus keluar, tetapi memiliki semangat kepokaan. Kira-kira menurut Ibu Pendeta Leni tentang semangat kepokaan POKA yang masih terus melekat di hati jemaat itu bagaimana Ibu Pendeta? Iya betul, memang jemaat POKA melingkupi POKA dan Desa POKA dan Kelurahan Tihu ya. Tapi karena nama itu sudah dicatat di Gereja Protestan Maluku sebagai nama jemaat, maka yang disebutnya POKA. Ya. Nah setelah di kerusuhan ini ternyata kita menghayati nama itu. Nama POKA, beta selalu bilang begini, kalau dulu sebelum konflik sosial dan melanda Ambon dan POKA menjadi korban di dalamnya, itu di POKA sana masing-masing bertahan dengan dia punya keberadaan. Ya. Jadi ada Pemda dan Perumnas dan BTN yang jadi Kelurahan Tihu, ada POKA atas, POKA tengah, POKA bawah, ada Kampung Pisang dan segala macam masing-masing. Malah satu waktu ya, beta mungkin cerita sedikit. Satu waktu sementara bertahan di POKA tahun 99 itu, kan semua sudah dengan alat tajam. Tiba-tiba anak-anak muda kacau, tidak tahu ada masalah apa. Maka semua alat tajam kasih keluar. Berperanglah antara POKA bawah, POKA atas. Kampung Pisang, POKA bawah, POKA atas. Tapi cuman semangat POKA itu kumpul semua dan bilang, semua tunduk kepala, renungkan bahwa sekarang ini persoalan kita adalah menghadapi tantangan luar yang paling besar. Kita ini jemaat POKA, tunduk dan ingat kita ini POKA. Maka semua anak-anak muda tunduk lalu menangis. Maka buang itu semua alat-alat, berdoa. Maka di situ semua menjadi satu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika di pengungsian tidak ada lagi POKA bawah, tidak ada lagi POKA atas, tidak ada lagi Perumnas, tidak ada lagi BTN, tidak ada lagi. Yang ada cuma POKA. Maka nama POKA itu sangat melekat. Pas bilang POKA, bukan lagi nama jemaat, tapi masyarakat di sana menyebut dirinya Beta POKA. Gitu. Luar biasa berarti. Ya, luar biasa. POKA sendiri jadi, punya makna yang sangat makna dalam. yang sangat dalam, mempererat, menjadi perekat, menjadi persekutuan. Ya.
Kemudian Ibu Pendeta, Ya. ketika Ibu Pendeta telah selesai bertugas di Ya. Jemaat Poka, kemudian Ibu Pendeta pergi ke jemaat yang baru, Ya. melanjutkan tugas pelayanan. Ya. Itu perasaan Ibu Pendeta bagaimana ketika meninggalkan jemaat Poka Ya. selama 13 tahun? Ya, terus terang jemaat yang beta layani cuman Poka. Vikaris selesai di Maluku Utara, istirahat lama, dan setelah itu beta melayani jemaat Poka 13 tahun. Setelah itu beta pindah ke kantor klasis. Dan selanjutnya sampai kantor sinode. Dan jemaat Poka memang benar-benar melekat di beta punya hati. Nah, yang sangat berkesan bagi beta untuk jemaat Poka adalah jemaat Poka punya persekutuan. Persekutuan yang awalnya waktu beta mulai masuk beta juga bingung. Beta melihat bagaimana jemaat Poka merawat persekutuan itu dengan baik. Persekutuan. Waktu beta tutup kerja di Poka itu bulan Januari 2010 bertepatan dengan pentabisan Majelis Jemaat periode 2010-2015. Yang terjadi adalah semua jemaat dari wilayah-wilayah pengungsian datang membawa makanan. Maka semua di halaman gereja itu kumpul dengan makanan dari semua wilayah-wilayah yang tersebar-sebar itu. Maka selesai acara pelepasan perpisahan makan bersama di situ. Itu tradisi yang hidup sampai sekarang. Kita percaya masih ada sampai sekarang. Nah, persekutuan itu yang mesti dijaga. Menurut beta, persekutuan jemaat Poka sangat kuat. Yang kedua adalah ketaatan. Taat, jemaat Poka saat itu taat. Malah kesetiaan, setia. Bayangkan tinggal di Gunung Nona, tinggal di kota Ambon, tinggal di wilayah Nusa Niue, tinggal di Wai, tinggal di daerah sampai di Liliboy sana. Tapi masih setia datang untuk ibadah di Poka. Sampai beta pernah melayani jemaat yang ada di Gunung Nona, sekarang menjadi jemaat Bukit Saitun. Itu jemaat Poka banyak di situ. Beta kunjungi satu rumah, habis satu rumah cuma bilang, lepas Poka jual, masuk di sini. Maka menangislah ketong sama-sama. Karena setia kepada Poka. Beta sampai pendeta di sana ada konflik. Kenapa Poka tidak mau lepas? Kenapa Poka tidak mau lepas? Beta bilang bukan soal tidak mau lepas, tapi ikatan itu begitu kuat. Nah, tapi beta berjalan sembahyang satu-satu. Ingatan ini sudah ada jemaat baru karena pelembagaan. Maka lepaslah dari Poka. Jadi kesetiaan kepada Poka itu sangat kuat. Itu yang sangat berkesan bagi beta. Terima kasih Ibu Pendeta. Ibu Pendeta, kita akan ada dalam segmen spesial. Jadi akan ada gambar yang Ibu Pendeta lihat. Tapi sebelum lihat gambar mesti klik dulu Ibu Pendeta. Lalu kakak tunda sama-sama Ibu Pendeta ya. 1, 2, 3. Oke. Kira-kira dari gambar yang Ibu Pendeta lihat, ada 2 gambar. Ini yang pertama. Apa yang ingin Ibu Pendeta sampaikan dari gambar ini? Iya, itu di gereja Bethesda. Maaf, air mata mau keluar. Itu di gereja Bethesda. Jadi dengan Kak Feria, memang tradisi untuk selalu berdoa, bergumul dengan menggunakan pakaian jalatan itu benar-benar menjadi tradisi jemaat bersama dengan majelis jemaat. Jadi setiap hari Sabtu itu, setiap minggu itu ada hari pergumulan majelis jemaat dan para pendeta. Setiap hari, setiap minggu itu memang itu pergumulan majelis jemaat untuk jemaat. Iya.
jemaat yang kuat ternyata Ya. punya sosok Ya. pendeta-pendeta yang kuat juga dalam pergumulan. Ya. Gambar kedua, aku pendeta. Thank you Bu Ola. Iya. Ya memang dua dua pendeta yang setelah Pak Ferry beta dan Ibu Ola berapa tahun, memang keton dua perempuan sama-sama selalu begitu kompak, suka bercanda juga. Sinta itu momen apa ya, tapi itu di gereja. Sing ingat lagi nih di gereja mana? Ya. Tapi dong kasih ingat beta sampai beta semua nangis. Oke. Beta pernah mendengar Ya. satu ungkapan, Ya. ternyata yang lebih baik bukan kerjanya, Ya. tetapi rekan kerjanya. Oke. Jadi beta pikir Ibu Pendeta ada bersama dengan Bapak Ibu Pendeta yang hebat, Ya. sehingga jemaat Poka juga Ya. Ya. ada dalam situasi yang walaupun sedih, Ya. tetapi mereka kuat akan persekutuan itu karena mereka mempunyai Bapak Ibu Pendeta yang selalu Ya. setia bersama-sama, Ya. menjumpai walaupun kondisi yang tidak stabil. Ya. Dan bukan cuma pendeta organik ya, pendeta ketua majelis dan pendeta jemaat, tapi ada bapak-bapak ibu pendeta pendamping yang sangat setia. Pak Sabono, Ibu Hahuri, Ibu Manuputi, Ibu Gina juga waktu itu belum ditugas, Ibu Tia Latuhihin, sekarang setugas di Masoli ya. Itu adalah pendeta-pendeta yang Ibu Minta Lea. Ya, mungkin beta lupa menyebut, mohon maaf, tapi pendeta-pendeta yang selalu menopang. Baik Bu Pendeta, kita akan tiba di karena podcast ini namanya Golden Key. Ya. Jadi ada pesan kunci. Oke. Pesan kunci dari Bu Pendeta untuk 23 tahun Oke. peristiwa 4 Juli bagi jemaat GPM Poka, Ya. terkhususnya, dan juga untuk pemuda dan pemudi, Ya. sobat muda yang mendengar podcast ini Oke. saat ini. Ya, baik. Jemaat Poka, teman-teman pemuda, senang sekali boleh ambil bagian di podcast ini. Beta punya pesan begini. Kalau dalam Alkitab Perjanjian Lama, kitab Ulangan itu selalu Musa mengingatkan umat Israel tentang kasih setia Tuhan dengan ungkapan Shema. Shema itu dengarlah Israel, jangan lupa. Dan mengapa begitu? Karena kecenderungan manusia adalah lupa. Nah, kalau Musa mengingatkan umat Israel, jangan lupa bahwa Tuhan pernah menyelamatkan. Bukan pernah, bahwa Tuhan menyelamatkan. Maka saat ini beta mau bilang saja untuk saudara-saudara, beta pun kekasih-kekasih hati di Poka, jemaat, para pelayan teristimewa, adik-adik angkatan muda GPM di cabang Tiberias 1, jangan lupa bahwa Tuhan dengan kasih setianya yang besar itu menyelamatkan. Sudah menyelamatkan dan terus menyelamatkan. Jangan lupa itu. Karena itu rawat terus persekutuan, setialah selalu dalam tugas-tugas. Teman-teman angkatan muda ini nanti kemudian akan menjadi pemimpin-pemimpin ke depan. Setialah selalu, rawat persekutuan, setialah selalu dalam tugas-tugas kapanpun, dimanapun, mulai saat ini dan kapanpun. Beta selalu percaya jemaat Poka tidak lupa kasih setia Tuhan. 23 tahun peringatan ini penting. Peringatan ini penting karena peringatan ini kasih ingat, jangan lupa, jangan lupa. Semoga jemaat Poka terus menjadi jemaat yang diberkati Tuhan.
Terima kasih. Terima kasih Bu Pendeta. Sekali lagi selamat merayakan dan selamat memaknai. Ya, selamat merayakan 4 Juli, Hari Kasih Setia Tuhan. Selamat memaknainya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih Bu Pendeta atas waktu dan Ya. kesempatan telah berbagi Ya. pengalaman, cerita. Semoga Jemaat Poka selalu ingat bahwa Jemaat Poka di mana saja tetap diberkati Tuhan. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati Bu Pendeta. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kamera standby. 3, 2, 1, cut. The History of First Tiberias Podcast.